Kelompok dan individu, konsekuensi dari rasa kepemilikan. Di sebuah desa kecil, terdapat sebuah tim sepak bola yang sangat kompak. Tim ini terdiri dari 11 pemain, pelatih, dan seorang manajer. Semua anggota tim memiliki tujuan yang sama, memenangkan pertandingan dan membawa pulang trofi juara. Setiap pemain memiliki peran yang jelas, seperti penjaga gawang, bek, dan penyerang. Dan mereka semua tahu bahwa mereka harus bekerja sama untuk mencapai kemenangan. Ini adalah contoh kelompok dengan entity tinggi kelompok yang sangat koheren, karena mereka saling bergantung dan memiliki tujuan bersama. Setiap anggota tim memainkan perannya dengan baik. Penjaga gawang mengawal gawang, sementara penyerang berusaha mencetak gol. Semua orang tahu apa yang harus mereka lakukan, dan mereka melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Meskipun kadang-kadang ada anggota yang merasa lebih penting atau berstatus lebih tinggi, semua orang tahu bahwa status tidak mengubah peran mereka dalam tim. Namun, terkadang ada juga pemain yang merasa tidak adil karena gaji mereka tidak setara dengan kontribusi mereka di lapangan. Mereka merasa seperti rekan mereka yang lebih dekat dengan pelatih mendapatkan lebih banyak perhatian. Ini menciptakan persepsi ketidakadilan yang mulai mempengaruhi moral tim. Suatu hari, ketika tim sedang berlatih, muncul masalah koordinasi. Beberapa pemain merasa bahwa strategi yang digunakan pelatih tidak efektif dan ada yang berusaha mencari cara baru untuk bermain. Namun ada juga yang merasa tidak dihargai dan menolak ide-ide baru. Koordinasi yang buruk ini menyebabkan masalah karena mereka tidak dapat bekerja sama secara harmonis. Masing-masing berfokus pada kepentingan pribadi mereka, bukannya kepentingan tim. Di tengah ketegangan ini, datanglah saatnya untuk pertandingan besar. Semua anggota tim berkumpul dan mulai mendiskusikan strategi. Namun, ada pemain yang ingin strategi tertentu diterapkan meskipun ide tersebut belum dipertimbangkan secara matang. Beberapa pemain lainnya menyarankan alternatif yang lebih baik, tetapi ada yang merasa ide mereka tidak cukup dihargai. Inilah contoh pengambilan keputusan kelompok, di mana mereka harus menemukan titik temu meskipun ada perbedaan pendapat. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa jika mereka tidak bekerja bersama, tim ini akan gagal. Mereka pun melakukan evaluasi alternatif dan akhirnya mencapai kesepakatan untuk strategi yang lebih baik, meskipun tidak semua sepenuhnya setuju dengan keputusan itu. Dengan keputusan tersebut, mereka berhasil bermain lebih baik di pertandingan berikutnya. Meskipun mereka mengalami kesulitan dalam proses pengambilan keputusan, mereka berhasil mencapai konsensus yang pada akhirnya membawa mereka meraih kemenangan. Namun, ada juga pelajaran berharga yang mereka dapatkan dari pengalaman ini. Mereka belajar bahwa dalam sebuah kelompok, keadilan distributif sangat penting, baik itu soal pembagian tugas maupun penghargaan yang setara. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa kerjasama dan koordinasi yang baik akan mempengaruhi hasil yang mereka capai. Sementara, ketidakadilan dan kurangnya komunikasi dapat menciptakan konflik yang merugikan. Dengan pengalaman ini, tim sepak bola itu kini lebih kuat dan lebih paham tentang bagaimana bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling menghargai setiap kontribusi yang diberikan oleh anggota tim.